Nggak, berarti kan oke. Ini kita bicara out of the box Om ya. Kalau kita bicara tanaman pada umumnya ya single on pot gitu ya. Ada sukulen, ada bonsai mini dan sebagainya. Terrarium gitu ya. Jadi nanti ini tanaman-tanaman ini ya dipadukan dalam satu konsep. Jadi biasa ya, jadi nggak cuma tanaman tok gitu ya. Ada pemandangannya mungkin, ada mungkin konsep-konsep halaman rumah mungkin ya, gitu ya. Iya. Jadi selama ini yang saya tahu. Assalamualaikum, hai, welcome balik ke channel Alal. Di episode ngopi kali ini, wah ini kita lagi ada di namanya Potland Indonesia. Potland Indonesia ini di daerah mana nih Pak? Namanya Pak? Ada di Graha Raya. Graha Raya Bintaro. Kebenaran di samping saya ini sudah ada pemiliknya Potland. Dengan Pak siapa maaf? Pak Kus. Pak Kus ini juga mewakili komunitas terrarium Pak ya? Di sebelah beliau ada dengan Pak siapa maaf? Dengan Yahya. Oke. Bapak ini seniman kanvas alias pelukis. Dan yang udah tidak asing lagi, di sini ada Om Yudi Animasi, perwakilan komunitas bonsai mini. Wah. Dan di sini juga ada namanya Om Denian dari Pottery by Den. Wah, ini saya ngomongnya udah kayak mau lomba tinju aja nih. Oke, Pak, by the way, ini Potland Indonesia ini ada apa aja Pak di sini Pak aktivitasnya Pak? Di sini kita tuh ada berbagai macam workshop, ada workshop terrarium, ada melukis kanvas, ada melukis pot, ada bikin pot, dan kita juga di sini jualan pot juga. Oke, gitu. basically keramik ya Pak ya? Pot enggak, pot terakota. Oh, terakota. Terakota. Gitu. Lebih ke terakota. Tuh, jadi perpot-potan. Ya, Perpot-potan. Nah, juga mungkin di sini juga bisa buat terrarium juga kan? Bisa sini buat terrarium di sini. Kita udah mungkin sekitar 1.000 orang deh yang pernah ikut kita peserta terrarium. Cakep banget tuh. Jadi bagaimana caranya kita memperkenalkan tanaman ke orang-orang supaya orang bercinta tanaman. Gitu ya. Jadi konsepnya luas sekali ya, nggak kesana. cuma pot tapi juga memperkenalkan terrarium. terrarium ataupun jenis tanaman umumnya ya. Tanaman umum juga ada. Wah, mantep. Nah, justru itulah topik kita hari ini di sini. Kita ngumpul-ngumpul di sini sedang ingin membicarakan joint venture, joint venture alias kolaborasi. Nah, kolaborasi apa? Di sini ada Om Yudi yang sudah siap menjelaskan. Apa nih Om? Kan kenalin dulu sana. Dari Ini udah dikenali tadi. Oh, pasti belum ngopi kan? Nah, sesuai dulu ngopi dulu. Kali ini episode ngopi paling mewah. Ada kopi, es doger, ya kan, teh 1 jak gitu. Ada pisang. Garam. Ya kan Pottery by Den itu apa? Kan buat pot. Oh iya begitu ya. Wah, saya jadi kualat nih, maaf. Oke, maaf. Pottery by Den. Nah, ini pot ya pasti kan? Pot keramik. Pot keramik. Kok jadi saya yang jawab sendiri ya? Pot keramik. Nah, terus pot keramiknya diapain tuh? Jadi kalau di Pottery by Den itu kita bikin pot keramik sesuai dengan kreasi kita, Om. Oh, siap-siap. Handmade berarti ya? Handmade. Oke, sesuai imajinasi ya? Sesuai imajinasi. Waduh, kalau imajinasinya liar bahaya juga nih. Waduh, ini Om Al kebanyakan ngopi ya nih, waduh. Tapi ini kita mau kepoin, ini Om Yudi ini mau konsep apa nih? Kolaborasi apa nih Om? Coba jelaskan dong Om. Ya, oke teman-teman. Jadi saya kesini ingin ketemu dengan Kus, juga dengan Om Yahya, sama Om Denian. Baik, ketemu saya juga dong. Iya, ketemu Om. Oh iya, nggak mau ketinggalan kita. Jadi saya pengen ngajak kolaborasi. Ya. Saya ada satu konsep di sebagai display kayak gitu ya. Nah, jadi saya mau ngajak di Om Denian ini kan pot keramik, Ya. jadi dengan tanaman sukulennya gitu. Kalau Om Kus ini terrariumnya. Jadi saya ada satu konsep, itu konsep display kalau saya bilang ya. Dari dulu saya sempat memang bikin cuma masih di grup Facebook. Oke. Saya bikin lomba untuk display. Oke. Nah, jadi saya maunya tuh semua jenis tanaman bisa masuk di situ. Jadi tinggal tergantung, kan sekarang yang dilombakan itu jadi kreasi untuk menata satu, ya dikasih space gini lah, Ya. tata lah kayak gitu. Ya. Nah, jadi saya datang ke sini untuk ngobrol sama bos. Wah, mantep nih kayaknya nih. Diterima dengan baik dan
Om Denian juga terima juga. Iya. Oh iya, itu Om Denny juga perwakilan komunitas sukulen ya? Sukulen. Lupa tadi ya. Waduh. Nah, jadi mungkin nanti foto-fotonya akan saya Iya, tolong ya Om editor nanti di nanti tinggal Om editor. Nah, kasih lihat di contoh-contohnya ya. Contoh-contoh. Konsep displaynya Iya, seperti apa. betul. Tadi juga saya udah nunjukin ke Om Gus Iya, seperti iya. itu Oh, ya, bagus, Om. keren, Jadi, keren. nah gimana tanggapan dari Om untuk konsep display seperti itu? Iya. Sangat menarik ya, soalnya kan kita kan kolaborasi antara pecinta terarium, pecinta bonsai, pecinta apa tadi Sukulen. digabungin. Wah, sungguh sangat menarik gitu kan. Semoga apa namanya jalan lancar lah nantilah kolaborasinya. Ya, oke. Dari Mas Denian gimana tanggapannya? Jadi ya konsep yang saya tawarkan. Untuk konsepnya setuju banget saya. Soalnya mungkin untuk jenis-jenis tanaman sendiri kan banyak ya. Benar. Bisa-bisa gitu. Mungkin dengan kita kolaborasi ini bisa menyatukan juga kan antar komunitas gitu kan. Jadi ya lebih luas lah. Ya, kebetulan juga di sini ada Om yang Lukis ya. lukis juga buat bisa dipadukan panoramanya gitu sebagai ya. panoramanya Iya. atau background di Background di belakang belakang. Jadi ini bisa dibilang perkumpulan seniman hal ini ya. Iya kan? Nah, tapi yang saya agak-agak ini Om Yudi ini kan dikenal orang bonsai mini, ya kan? Terus nanti join dengan ini, join ini, wah, apa kata dunia nanti Om? Ya, makanya saya di awal itu kan THM. THM itu tanaman hias mini. Oh ya THM itu ya? Nah, jadi di situ ada bonsai, di situ ada tanaman apapun yang penting ukurannya mini. Oh. Standar saya itu kalau mungkin di grup saya tuh bikinnya sih 8 cm. Nah, tapi saya nawarin di sini ada konsep untuk kita menggabungkan antara sukulen dengan terarium ini, tapi ada standar ukurannya tuh 10 cm. Jadi Oke. dengan pohon-pohon atau tanaman hias yang ukuran 10 cm bisa dibuat satu konsep display. seperti Oke, itu. jadi THM itu kan tanaman hias mini. Kalau nggak salah sosmednya di Facebook ya? Ya, Oh, saya pikir itu khusus bonsai tidak ya? bukan. Jadi itulah awalnya sebenarnya kan orang berpikirnya itu lebih ke bonsai. Ya. Nah, memang sebenarnya bonsai, tapi saya nggak fokus ke bonsai sebenarnya. Makanya saya bikinnya tanaman hias mini. Oh Jadi gitu. biar ada tanaman lain pun yang bisa dipadukan dengan bonsai itu sebenarnya bisa. Bisa Gitu kan. banget. Selama syaratnya mini tadi ya? Nah, Oke, 10 cm. 10 cm. Atau patokan korek. Nah, itu andalannya kalau di sosmed itu ya. Wah, kayaknya seru banget nih, Om. Kalau nanti dari kolaborasi ini apa yang diharapkan, Om? Ya, saya sih sudah mengajukan konsep seperti ini, mungkin bisa sama-sama untuk di sini. Ya, kita dulu aja, mungkin kayak gitu ya. Kalau dipadukan dari terarium masuk Iya. ada bonsainya, ada sukulennya. Iya. Gimana sih? Enak nggak sih? Iya. Nah, itu yang Enak, kudu dicoba dulu kali, Om. ya, makanya harus dicoba. Oh iya. Ini ada contoh kita nanti akan di. Oh iya. ya. Balik lagi Om editor, jangan lupa Om editor. Ya, aduh. Di sana juga ada beberapa contoh Udah ini? konsep-konsep display Ya. yang ada. Jadi ada yang konsep display emang khusus bonsainya aja, ada yang bonsai digabung dengan sukulen, ada yang sukulennya aja gitu. Jadi
Pak. Nggak, berarti kan oke. Ini kita bicara out of the box Om ya. Kalau kita bicara tanaman pada umumnya ya single on pot gitu ya. Ada sukulen, ada bonsai mini dan sebagainya. Terrarium gitu ya. Jadi nanti ini tanaman-tanaman ini ya dipadukan dalam satu konsep. Jadi biasa ya, jadi nggak cuma tanaman tok gitu ya. Ada pemandangannya mungkin, ada mungkin konsep-konsep halaman rumah mungkin ya, gitu ya. Iya. Jadi selama ini yang saya tahu contoh kayak di bonsai aja, ya udah orang pajang hanya satu aja kayak gitu kan. Oke. Kalau mungkin kayak sukulen, setahu saya juga kayak gitu ya. Satu pot doang di atas meja. Ya cuma itu doang yang kita lihat. Tapi ini kita pengen nunjukin satuan, ada displaynya yang dipadukan entah. Iya. Jadi ini sebenarnya kan memberi orang imajinasi bahwa sesuatu itu bisa dikonsepkan ya untuk menjadi sebuah pemandangan real bahasanya ya, dalam bentuk mini ya, gitu. Jadi nggak cuma pohon itu aja kan. Wah, keren juga tuh. Majang kayak gitu aja kan, satu pot udah kelar kayak gitu. Nah, kita ini bikin konsep yang berbeda. Wah, jadi anti basi Om ya? Wah, seru banget nih kayaknya nih. Waduh. Ini saya juga antusias banget nih terrarium ini. Wah, terrarium sendiri itu kan satu wadah ya, satu wadah kaca ya kan, di dalamnya itu ada berbagai macam jenis tanaman-tanaman, ya kan. Nah, tanaman-tanaman itu sendiri Pak, maaf, ini sekedar bertanya aja orang awam ya. Itu supaya dia bertahan hidup, apa penunjangnya Pak? Nah, jadi kalau terrarium itu ada dua kebetulan, ada yang dry, ada yang wet. Kalau yang dry itu sama, tetap pakai sekulen-sekulen juga, tapi dia wadahnya itu kaca. Nah, kalau yang dry itu dia tuh lebih ke terbuka, nggak ada masalah, nggak perlu disiram nggak apa-apa, gitu. Nah, kalau yang wet dia tuh mesti ketutup, biar dia ada sirkulasi. Nanti dia ngembun, air turun ke bawah, nanti dikena panas, naik lagi, terus tuh. Jadi sebenarnya nggak perlu disiram, nggak apa-apa dia. Oke, pertanyaan umum Pak. Biasanya kan kalau seputar terrarium orang kan nanya, oh nanti ngairinnya berapa lama sekali, ya kan? Atau mungkin pencahayaannya bagaimana kan gitu? Sebenarnya kalau pencahayaannya itu asal dia ketemu sinar matahari nggak langsung juga nggak apa-apa. Atau juga dia taruh di lampu grow light gitu biasanya kan, itu bisa juga gitu, jadi tetap hidup. Kalau untuk penyiraman sih semenjak selama dia masih berembun, itu sebenarnya dia sirkulasi berjalan tuh, dia berembun, dia turun ke bawah, berembun gitu. Jadi nggak disiram juga nggak apa-apa. Juga kita kan juga banyak tuh stok kami itu jarang disiram, dia udah sirkulasi aja dia selama dia kena matahari. Bisa dibilang low maintenance ya? Low maintenance sebenarnya. Oh gitu. Nah, satu lagi nih, pasti kita Pak Lena mau bagi-bagi pertanyaan nih. Wah, Om Den, sukulen kalau dibikin kayak panorama gitu, apa yang di benak Om Den nih? Mau dijadiin apa bentuknya? Sebenarnya kalau untuk penggabungan sukulen itu udah banyak Om. Ya. Gitu, cuman sekedar jadi ada pot yang besar, ceper kayak gitu kan, terus berbagai jenis sukulennya digabungin jadi satu gitu. Tapi kalau untuk yang dikonsepin kayaknya masih jarang banget deh gitu. Entah mungkin masih banyak orang yang nggak tahu kayak gitu kan. Makanya pas banget adanya kolaborasi ini kan, jadi orang lebih kreasinya tuh bakal dapat ide lebih banyak kan kayak gitu untuk bikin sukulen. Sejauh ini mungkin sukulen orang lebih ke grouping ya bentuk ya. Iya, grouping benar. Oke, by the way grouping itu jadi satu pot terus ada beberapa macam atau satu macam ya, tapi nyumplak jadi satu gitu ya. Iya, bahasa kasarnya begitu. Kalau di bonsai itu kan ada grouping juga kan. Ya. Mungkin kalau di bonsai itu lebih temanya lebih kayak ke hutan kan. Gitu. Ya. Nah, kalau untuk sukulen mungkin kayak temanya itu lebih ke gurun gitu. Ya, oh, gitu ya, benar juga kan, masuk karena dia tanaman-tanaman yang memang hidup di udara panas ya. Udara panas ya. Udara panas, lembab. Yang satu, wah ini kayaknya tanaman-tanaman tropis nih kayaknya. Seru banget ya. Seru banget aslinya. Wah, udah gitu nanti hasil jadinya bisa dilukis luar biasa banget. Aduh. Om, apa yang ada yang mau dimasakin Om? Ya,
sudah. Cukup. Tambahan saya seperti ini. Saya kenapa ngajak sukulen juga? Yang saya tahu tadi seperti awal saya bilang, orang mungkin hanya tahu sukulen seperti itu aja. Iya benar. Mungkin ada 2 atau 3 tapi disusun di atas rak kan itu juga akan lebih menarik. Iya, iya, iya. Kita hanya 1 doang di atas meja. Benar. Nah, itu yang jadi konsep display ini bukan hanya digabungin Iya. dalam satu pot, tapi dia menyusun, ada rak yang disusun, ditata, Betul. entah ada aksesoris apa Iya, di rak iya. itu. Jadi Iya. sama seperti bonsai kan Iya. ada rak bonsainya juga disusun beberapa bonsai. Nah, saya mau sukulen juga bisa seperti itu. Jadi sebenarnya menambah nilai estetika. Benar. Udah gitu kalau dijadikan pajangan tidak membosankan ya. Membosankan. Waduh. Aduh. Kayaknya kalau makin lama ngobrol nih kita makin dalam ngomongnya makin ngaco nih. Ngaco, Waduh. Mungkin cukup sekian kali Om ya? Waduh. Teman-teman, wah, ikutin terus channel Ala Al. Oke, di episode ngopi kali ini seru banget, tapi kalau ikutin terus nggak akan habis-habis ya. Kalau om bapak udah ketemu tuh, aduh, bisa sampai subuh nih nggak kelar-kelar. Oke, mungkin cukup sekian di episode ngopi kali ini. Kepoin terus channel Ala Al. Ketidaksempurnaan bisa menjadi sempurna jika dilihat lebih dalam. Itulah Ala Al. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, dadah. Kasih ya Pak. Terima kasih. Dadah.